Mata 96 berbinar. Ini adalah cara terang-terangan Huo Yuhao untuk memberitahunya bahwa dia tidak akan mengungkapkan namanya. Dia tidak menyelidiki lebih jauh, tapi hanya tersenyum. Nomor 66, apa pendapatmu tentang pertarungan hari ini? Huo Yuhao tampak bersemangat. Menarik, siapa bilang insinyur jiwa tidak bisa bertarung? Menurutku, bertarung menggunakan alat jiwamu sendiri adalah ide yang bagus. Nomor 96 terkekeh dan berkata, menurutku itu ide yang bagus juga, sepertinya kita mempunyai pemikiran yang sama. Aku sudah melihat grupnya sebelumnya. Kita tidak akan bertemu di babak ini, tidak masalah. Aku akan menang. Tatapan Huo Yuhao berubah tajam. Begitukah? Kita lihat saja nanti. 96 tersenyum dan berdiri sebelum berjalan kembali ke tempat duduk aslinya. Ada ekspresi mencemooh di wajahnya. Dia percaya bahwa dia telah mendapatkan informasi apapun yang dia butuhkan dari pemuda sombong berkursi roda ini. Huo Yuhao memutar bibirnya dan bahkan tidak melihat keduanya. Menguji saya? Anda perlahan dapat menguji semua yang Anda inginkan. Kepada semua tamu terhormat, turnamen akan segera dimulai. Seorang anggota staf datang untuk memberitahu mereka. Angka 96 dan 98 berdiri bersamaan. Mereka tidak memberi jalan satu sama lain, tetapi berjalan cepat keluar dari ruang tunggu bersama. Huo Yuhao mendengus, mengungkapkan betapa tidak senangnya dia. Tatapan tajam melintas di mata nomor 98. Dia akan bertindak, tapi dia dihentikan oleh 96 yang menyeretnya keluar menuju aula. Aula itu masih ramai seperti biasanya. Saat ini, panggung melingkar di tengah mampu menampung semua peserta. 48 meja ukiran berada di atas panggung, membentuk banyak busur. Huo Yuhao memicingkan matanya dan memindai seluruh tempat dengan deteksi spiritualnya. Dia segera merasakan bahwa area VIP sudah penuh, sementara area umum di aula juga penuh. Ada beberapa perubahan yang dilakukan pada aula. Ada telah menambahkan platform lain. Platform itu berbentuk persegi panjang, dan sekitar 5 meter di atas lantai. Panjangnya 50 meter, dan hampir memanjang dari satu sisi aula ke sisi lainnya. Namun lebarnya hanya 5 meter. Seluruh platform sepertinya terbuat dari logam, dan digantung di udara menggunakan kabel. Apakah para insinyur jiwa akan bertarung di platform ini? Dengan membatasi bentuk platform menjadi persegi panjang, terlihat jelas bahwa platform tersebut dibuat untuk mencegah kompetitor menghindar. Lebih jauh lagi, mereka yang cukup bijaksana akan mengingat platform tersebut ketika mereka membuat alat jiwa mereka. Segera, Huo Yuhao dan Hichaito dibawa ke atas panggung oleh staf. Wang Dong'er dan Nana tetap berada di satu sudut. Kali ini, Huo Yuhao dan Hichaito tidak diatur berdampingan. Ada dua baris meja ukir yang saling berhadapan. Setiap insinyur jiwa akan duduk berhadapan dengan pesaing langsung mereka. Namun, aliansi Duswater tidak menjelaskan bagaimana mereka mendapatkan undian untuk babak ini. Ini adalah turnamen bawah tanah, dan karena itu tidak perlu ada penjelasan. Lawan Huo Yuhao adalah seorang pemuda yang berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Dia sangat jelek, dengan hidung patah dan mata kecil. Rambutnya berantakan, dan agak kuning. Bahkan ada bagian yang botak di tengah kepalanya. Sangat sulit untuk memuji penampilannya. Namun, ada kekuatan pantang menyerah di matanya. Dia tidak melihat ke arah Huo Yuhao, tetapi matanya tertuju pada logam langka yang ditampilkan di atas panggung. Terdapat rak penyimpanan tambahan dengan 3 kompartemen berbeda di setiap meja ukir. Setiap kompartemen diisi dengan semua jenis logam. Kompartemen pertama berisi logam biasa, sedangkan 2 kompartemen lainnya berisi logam langka. Ada lebih dari 30 jenis logam langka. Dengan beragam logam yang tersedia, bahkan dimungkinkan untuk membuat alat jiwa kelas 7. Untuk menguji kemampuan para insinyur jiwa, aliansi Duswater sangat murah hati. Alat jiwa yang diciptakan oleh para insinyur jiwa pada akhirnya akan menjadi milik mereka. 48 alat jiwa yang akan dibuat pasti sangat berharga. 3 platform melingkar kecil berdiri di depan panggung. Ada seorang penatua di setiap platform. Platform berhenti naik setelah hanya sekitar 1 meter. Penatua di tengah berkata, "Salam untuk semua insinyur jiwa dan tamu. Saya ketua juri turnamen hari ini. Turnamen akan segera dimulai.
Hitung mundur akan dimulai setelah saya mengumumkan dimulainya babak hari ini. Batasan waktu akan menjadi 4 jam. Dalam 4 jam, setiap insinyur jiwa harus mencoba yang terbaik untuk menciptakan alat jiwanya sendiri. Hanya ada satu tujuan, mengalahkan orang yang duduk di hadapan Anda. Pemenang akan maju ke babak berikutnya. Setelah dia selesai berbicara, semua insinyur jiwa yang bersaing menganggukkan kepala serempak dan memandang lawan mereka. Sejak babak ini dan seterusnya, imbalan kemenangan menjadi sangat besar. Huo Yuhao mempelajarinya dari Chen An. Hadiah bagi pemenang babak ini adalah masing-masing 2 kilogram yang terdiri dari 32 jenis logam langka. Itu setara dengan jumlah logam langka yang mereka miliki di atas panggung. Bagi seorang insinyur jiwa, berbagai macam logam langka lebih menarik daripada koin jiwa emas. Pemenang babak selanjutnya dikabarkan bisa membawa pulang 5 kilogram setiap logam langka. Variasi logam langka bahkan akan ditingkatkan menjadi 40. Sebagian besar logam langka ini dilarang diekspor dari Kekaisaran Matahari Bulan. Itu pasti sangat berharga. Insinyur jiwa di seberang Huo Yuhao mengangkat kepalanya dan menyeringai, memperlihatkan gigi kuningnya yang bengkok. Saudaraku, apa kabar? Namaku Gao Dalou. Ayo, kita berkompetisi dengan baik. Huo Yuhao menahan tawanya sambil menatap Gao Dalou. Dia memang sangat istimewa. Namun, Huo Yuhao mengagumi tatapannya yang pantang menyerah. Dia bukan orang yang menilai orang lain berdasarkan penampilan mereka, terutama dalam sebuah kompetisi. Dia tahu bahwa menang melawan lawannya hari ini tidak akan mudah. Pesaing, harap bersiap-siap, teriak ketua hakim. Gao Dalou segera menundukkan kepalanya, tatapannya menajam. Dia menatap sepotong logam langka yang telah dia poles. Huo Yuhao tampil lebih santai. Sepertinya dia tidak cemas sama sekali. Pertandingan dimulai. Naikkan penghalang kedap suara, teriak hakim ketua. 12 jam pasir yang menarik perhatian di balik. Ketika pasir di dalam jam pasir ini berhenti mengalir, hitungan mundur akan berakhir. Semua Soul Engineer hari ini berada di panggung yang sama, dan dengan demikian penghalang kedap suara akhirnya bisa dipasang, sehingga penonton bisa membuat keributan. Itu juga alasan mengapa begitu banyak orang berada di sini hari ini. Semua insinyur jiwa segera mulai sibuk. Tangan kanan Gao Dalou dengan cepat terulur, dan logam langka berwarna hitam pekat dengan bintik-bintik perak mendarat di telapak tangannya. Dia mengungkapkan tatapan mabuk di matanya. Dia dengan lembut menggosok logam itu, seolah dia sedang membelai kulit seorang wanita cantik. Huo Yuhao sangat tertarik padanya. Dia meraih logam langka di salah satu sisi meja, dan sepotong logam langka berwarna merah tua yang beratnya sekitar 1 kilo terbang ke arahnya. Ada aura panas tentang logam langka ini saat terbang di atasnya. Itu adalah Flaming Sun Iron, logam yang hanya diproduksi jauh di dalam gunung berapi. Itu sangat langka. Itu peringkat sebagai salah satu dari 5 logam paling langka di antara 32 jenis logam langka yang tersedia di sini. Aliansi Dusquater telah menyediakan begitu banyak logam langka hari ini, dan Chen An tidak lagi menjadi bagian dari tim wasit. Huo Yuhao secara alami tidak bisa menyimpan semua logam langka itu untuk dirinya sendiri. Tentu saja, dia akan memilih beberapa logam langka untuk membuat alat jiwanya. Lawannya juga melakukan hal yang sama. Dia memegang Silver Star Steel di tangannya, yang merupakan yang paling berharga dari 32 logam langka yang ada. Kepadatannya cukup tinggi, dan memiliki kedekatan yang besar dengan kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa apapun yang dituangkan ke dalamnya akan berlipat ganda. Itu adalah bahan terbaik yang digunakan untuk membuat susunan formasi pengumpul energi. 1 kilo logam itu bernilai setidaknya 100.000 koin jiwa emas. Aliansi Dusquater pasti menghabiskan banyak uang untuk turnamen ini. Tentu saja, itu tidak seberapa dibandingkan dengan jumlah taruhan yang mereka kumpulkan dari banyak orang yang bertaruh pada turnamen ini. Saat Huo Yuhao melihat tatapan mabuk Gao Dalou, dia berpikir dalam hati. Apakah orang ini belum pernah melihat Silver Star Steel sebelumnya? Ini pertama kalinya aku melihat seseorang begitu mabuk. Gao Dalou tidak menggosoknya terlalu lama. Setelah sekitar 1 menit, ekspresinya berubah hati-hati. Dia dengan hati-hati memegang baja di atas meja ukiran di depannya. Setelah itu, dia mengambil pisau pahat dari belakang pinggangnya dengan tangan kanannya. Huo Yuhao tidak terburu-buru membuat alat jiwanya.
Dia memiliki kekuatan spiritual yang besar, dan dapat menciptakan alat jiwanya lebih cepat daripada insinyur jiwa lainnya. Namun, dia tidak ingin mengungkapkan seluruh kemampuannya, dan karena itu dia tidak akan menciptakan alat jiwa terkuat. Namun, dia juga tidak bisa kalah. Jadi, dia mengamati lawannya. Dia menunggu untuk melihat apa yang diciptakan lawannya sebelum dia memikirkan strategi untuk melawannya. Gao Dalou tampaknya tidak terganggu oleh Huo Yuhao yang mengawasinya. Setelah dia mengambil pisau ukirnya, dia mulai mengerjakan alat jiwanya. Mudah untuk mengetahui apakah seseorang itu terampil. Huo Yuhao tercengang saat Gao Dalou mulai mengukir. Pisau pahat Gao Dalou tidak terlihat menarik perhatian, tapi sepertinya dia tidak berusaha keras saat memotong baja Silver Star yang keras. Setelah 3 kali pemotongan, dia berhasil mengukir 3 area proporsional pada baja. Ada nama untuk teknik mengukir ini, 1 bilah, 3 getaran. Keterampilan seperti itu tidak bisa diremehkan. Itu hanya dapat dicapai setelah bertahun-tahun pelatihan. Tidak hanya harus akurat dan tanpa celah, namun jumlah kekuatan yang digunakannya juga harus seimbang. Kebanyakan orang awam tidak akan memilih untuk menggunakan teknik seperti itu pada Silver Star Steel. Jika ukirannya salah, potongan baja itu menjadi tidak berguna. Setidaknya, itu tidak bisa digunakan untuk membuat susunan formasi yang ada dalam pikirannya. Gao Dalou tidak berhenti sama sekali. Ketika dia mulai mengukir, pisau ukirnya sepertinya memiliki kehidupannya sendiri. Dia tidak terlalu cepat, tapi setiap gerakan pisaunya sangat stabil. Mata kecilnya tertuju pada Silver Star Steel, dan dia tidak melakukan satu kesalahan pun. Dia tidak hanya menghargainya, tetapi juga mempelajari struktur baja Silver Star ini. Kalau tidak, dia tidak mungkin secepat itu. Huo Yuhao terus tetap tenang. Dia duduk di kursi di depan meja ukiran dan meletakkan Flaming Sun Iron ke bawah. Dia sangat serius saat melihat Gao Dalou di seberangnya. Ritme dan kemantapan Gao Dalou memberinya inspirasi. Hanya beberapa kata yang dapat digunakan untuk menggambarkan cara Gao Dalou menciptakan alat jiwanya, sederhana dan aneh. Dia membuat seluruh prosesnya tampak sangat sederhana. Setiap pemotongan sangat tepat, dan tidak ada kesalahan yang dilakukan. Dia tidak perlu membuat bentuk kasar seperti kebanyakan insinyur jiwa sebelum menyempurnakan detailnya. Dia menyelesaikan semuanya dalam satu kesempatan. Dia hanya menggunakan waktu 15 menit untuk menyelesaikan ukirannya. Baja tersebut berbentuk persegi panjang dengan banyak pola halus. Bintik-bintik cahaya perak pada Silver Star Steel menonjolkan karyanya, dan itu cukup menawan, bahkan mempesona. Gao Dalou tampak mabuk saat dia melihat baja itu. Sepertinya dia telah melihat kekasihnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengelusnya beberapa kali. Huo Yuhao tidak bisa menahan tawa ketika melihat ekspresi aneh ini. Gao Dalou tersentak saat bangun. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Huo Yuhao. Dia melihat potongan lengkap Flaming Sun Iron masih di depannya. Hei, saudara. Apakah kamu tidak akan mulai? Coba lihat. Susunan formasi pertamaku sudah selesai. Kita adalah pesaing, Huo Yuhao terkekeh dan berkata, jangan terburu-buru. Metodemu memang mengesankan. Benar-benar luar biasa. Dari Akademi Teknik Jiwa mana kamu lulus? Gao Dalou menunjukkan ekspresi pahit di wajahnya. Akademi Teknik Jiwa mana yang menginginkan saya? Saya bahkan tidak mampu membayar biayanya. Saya mempelajari semuanya sendiri di rumah. Saya juga melatih diri saya dalam aspek ini dengan menggunakan potongan besi biasa. Saya tidak takut diejek oleh Anda, tetapi saya harus mengakui bahwa ini pertama kalinya saya melihat begitu banyak logam langka. Terutama Silver Star Steel ini. Terlalu indah. Afinitasnya dengan kekuatan jiwa terlalu ajaib. Jika seseorang dapat membiarkan saya menggunakan logam langka seperti itu selamanya, saya bersedia menjual hidup saya kepadanya. Saya berharap untuk memenangkan beberapa barang bagus kembali dari turnamen ini. Huo Yuhao tersentuh, dan dia berkata, Kakak Gao, aku terkesan dengan kemampuanmu. Ayo lanjutkan. Ada batas waktunya? Oh, iya. Ayo lanjutkan. Terus bekerja keras. Saat dia berbicara, dia langsung sibuk lagi. Gao Dalou tidak merasa terganggu karena orang lain mengira dia adalah orang desa yang belum pernah melihat dunia sebelumnya. Dia memilih bahan terbaik.